Halo, jumpa lagi. Kita akan membahas apa? Membahas lanjutan dari si pencatat tahun 2022 ya. Di pengumuman si pencatat kali ini kita akan membahas untuk pelaksanaan tes SKD ya. Jadi yang sudah lulus, sudah bayar PNBP, selanjutnya adalah melakukan tes SKD ya. Di website sudah ada pengumumannya, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar si pencatat jalur pola pembibitan untuk Kementerian Perhubungan tahun 2022 ya. Setelah kita klik seperti ini, kita bisa mengunduh pengumumannya, ada di sini ya. Pengumumannya diunduh di sini. Kemudian ini dia pengumumannya ya. Pengumuman ini bernomor PG06 BPSDM 2022 tentang pelaksanaan SKD seleksi kompetensi dasar si pencatat pola pembibitan tahun 2022 untuk Kementerian Perhubungan. Nah, poin-poin pentingnya apa saja yang harus kalian cermati? Yang pertama, SKD akan dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai dengan 29 Juni. Artinya mulai besok sampai dengan 29 Juni. Jadi ada 20 hari ya, 20 hari kalender untuk pelaksanaan tes SKD. Jadi untuk yang besok, dapat jadwalnya besok tanggal 9, harus segera disiapkan ya. Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama, pastikan kalian sebagai peserta yang berhak ikut SKD adalah peserta yang sudah melakukan pembayaran PNBP. Pembayaran PNBP yang kemarin ya, yang 50.000 itu ya. Kemudian juga harus memperhatikan lokasi, tanggal, dan sesinya ya. Nanti akan ada lokasinya di mana. Kalian sudah memilih sendiri yang kemarin ya, waktu mendaftar di Dikdin. Nah, tanggalnya harus dicermati. Kalau yang besok tanggal 9 harus segera ya disiapkan sekarang. Kemudian sesinya jam berapa saja ada di lampiran berikutnya. Nah, setelah kalian sudah memastikan bahwa kalian sudah mendapatkan kartu yang dari poin 2, kartunya sudah membayar PNBP, kalian juga saat melakukan tes SKD ya, karena masih di pandemi, jadi kalian harus menyiapkan ya untuk vaksinasi dosis lengkap minimal ya. Jadi kalau yang sudah vaksin dosis lengkap atau dosis kedua, cukup nanti scan QR Peduli Lindungi, disiapkan Peduli Lindungi ya pada saat di lokasi ujian nanti. Nah, kalau yang belum pernah vaksin ya, artinya baru vaksin 1 juga, itu harus membawa bukti tes antigen atau PCR maksimal 1 kali 24 jam. Jadi terserah, boleh yang antigen atau PCR yang hasilnya negatif ya, khusus untuk yang baru vaksin 1 atau yang belum vaksin lengkap ya, atau yang belum sama sekali vaksin ya. Jadi yang belum vaksin 2 ya atau booster harus membawa antigen dan PCR ya. Lebih baik segera vaksin saja, karena di sentra vaksin, di puskesmas sudah banyak ya disiapkan. Kalau yang belum bisa menyiapkan, silahkan bawa antigen atau PCR-nya yang berlaku 1 kali 24 jam untuk pelaksanaan tesnya. Jadi kalau tesnya sesi 1 jam 8, maka hari ini jam 8 sudah keluar tes antigennya, itu ya maksimal. Kalau misalkan buat nanti lebih baik. Jadi kalau misalkan kemarin tes antigen kemudian baru akan tesnya tanggal 9, itu nggak bisa ya. Kemudian berikutnya adalah peserta SKD wajib melakukan cetak kartu ujian. Nah, cetak kartu ujian ini setelah tanggal 6 Juni ya, karena pengumuman ini baru 6 Juni, artinya baru dari kemarin baru bisa ya. Memang agak dadakan ya, kalian harus segera gercep ya, gerak cepat untuk cek seperti ini ya. Sekarang kita akan bantu untuk bagaimana cara untuk mencetak kartu ujiannya. Pertama, kalian harus masuk ke login ke akun dari Dikdin kalian ya. Di resume pendaftaran sudah otomatis akan masuk seperti ini. Pendaftaran sudah selesai, verifikasi sudah selesai, pembayaran juga sudah. Nah, sekarang waktunya ujian. Nah,
kalian kemarin yang sudah membayar dengan kode billing dan NTPN artinya yang sudah dibayar, maka bisa melakukan pencetakan kartu ujian di sini. Klik saja cetak kartu ujian di sini. Nah, kartu ujiannya seperti apa? Akan kita preview terlebih dahulu. Kartu ujiannya akan seperti ini ya. Di sini sudah terlihat. Nah, di sini ada lokasi ujian, tapi kalian belum tahu lokasi ujian ini nanti kalian dapat di sesi yang keberapa, karena informasi untuk ujian ya, informasi ujian itu dilihat di situs web masing-masing, artinya di pengumuman ini ya. Kita akan lihat, jadi dengan nama ini peserta ya, kita akan cari di sini dari pengumuman PG6 ini, kita akan cari namanya ya. Karena banyak sekali, ada 1260 halaman. Nah, kita akan cari. Nah, di sini sudah ketemu ya, dicari. Namanya Muhammad Nabil Ar-Rayhan di sini. Untuk tanggalnya tanggal 16 Juni. Jadi akan melakukan tesnya tanggal 14 Juni di sesi keempat, lokasi di Kanrek Yogyakarta. Jadi tanggal 16 Juni sudah pasti ya, di kalender sudah ada. Kemudian sesinya 4. Sesi 4 itu jam berapa? Sesi 4-nya ada di sini. Ya, jadi sesi 4 itu mulai dari jam 14.00 sampai 15.30 itu untuk persiapan. Jadi sebelum jam 14.00 kalian sudah ada di lokasi. Kemudian pelaksanaan tesnya 15.30 sampai dengan 17.10. Itu 100 menit untuk pelaksanaan tes SKD-nya. Jadi mulai dari 14.00 ya, jadi patokannya di sini untuk sesi 4. Nah, bagaimana untuk sesi yang satu? Sesi 1 itu 6.30, sesi 2 jam 09. Kemudian sesi 3 jam 11.30. Jadi kalian harus cermati pengumuman dari sini. Kemudian berikutnya sesi 4 sudah ketahuan ya, dari jam 14.00 ya, dipastikan ya jam 1 sudah sampai di lokasi karena akan memberi registrasi, PIN segala macamnya ya, dikasih waktu sampai 15.30 ya. Jadi kalau nanti terlambat akan ada jangan sampai terlambat. Kalau terlambat ya rugi sendiri karena pelaksanaan SKD-nya akan berkurang waktunya. Kemudian lokasinya di Kanrek BKN Yogyakarta. Lokasinya di mana? Kita copy saja. Kalau yang masih bingung lokasinya di mana, untuk bisa sampai di sini ya, bisa bertanya Google Map ya. Kita masuk ke Google Map. Kita kopikan saja di sini BKN Yogyakarta, kemudian pilih map. Ya, di sini sudah muncul. Tinggal dirutekan, misalnya dari lokasi kalian berangkat. Nah, rutenya dari sini sekitar berapa jam ya. Jadi sudah jelas ya pengumuman untuk pelaksanaan SKD-nya, mulai dari pengumumannya, kemudian cetak kartunya, kemudian jadwalnya kalian dapat di hari apa, jam berapa, sesi berapa, sudah ada di sini. Selamat untuk yang sudah lulus untuk memasuki tes SKD. Jangan lupa apabila ada yang bingung ya, silahkan komen saja di video di bawah ini. Jadi kalian komen saja masih ada yang bingung, nanti kita akan bantu. Kalau bisa dibuatkan videonya akan dibuatkan videonya. Jangan lupa juga subscribe dan share agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi penting ini SKD untuk si pencatat 2022. Oke, sekian, terima kasih.